Semoga Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat datang semuanya untuk seminar keuangan dan pertumbuhan bisnis kami. Hari ini kami akan berseru pada keuangan hidup Anda, ok? Tolong tutup mata dan konsentrasi sekarang. Ini waktu untuk kami berbicara pada Tuhan. Tutup mata, Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, saya masuk di hadiratmu bersama jemaatmu. Dan saya yakin pasti engkau bisa mendengarkan doa kami. Dan saya yakin juga engkau mau merubah situasi di jemaatmu. Karena engkau tidak bahagia dengan penderitaan di jemaatmu. Bukan Tuhan. Hadiratmu adalah buka jalan pada jemaatmu. Kehendakmu adalah merubah situasi di orang ini. So, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, semoga jendela di sorga dibuka dan engkau bisa mencurahkan berkat pada keuangan hidup di orang ini. Semua orang akan menonton vídeo ini dan participar di seminar keuangan ini. Semoga banyak pintu dibuka pada mereka, Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Sekarang berbicara dengan Tuhan dan minta Dia untuk memberkati keuangan hidup Anda sekarang. Berbicara dengan Tuhan. Ya Tuhan, menjawab doa kami. Menjawab semua orang sini, Tuhan. Semua orang akan tahu engkau adalah Tuhan. Kami mau memberikan pertemuan ini di tengahmu. Dan saya percaya engkau akan memberkati jemaatmu. Dalam nama Yesus Kristus. Kemenangan Raja. Dalam kemuliaan. Bumi pu persuka, Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud, mendengar suaranya, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku, dan ajaib Tuhanku. Ya umat, ulangi bersama saya. Tuhan Yesus, engkau lebih kuat, lebih besar. Sebab ini Tuhan, saya percaya selama pertemuan ini berkat-Mu akan merubah situasi saya. Dalam nama Yesus Kristus. Jika Anda setuju, katakan amin. Puji Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Amin. Tuhan, Dia bersamamu, percaya. Dia akan memberkati kami. Amin. Pasti pertemuan ini, meskipun ini online, pasti hadirat Tuhan akan memberkati Anda. Oke? So, mari kita baca Alkitab sini, karena kami akan berseru untuk keuangan hidup Anda. Anda tahu setiap hari Senin, kami lakukan dua hal-hal di pertemuan ini. Pertama, kami berseru pada keuangan hidupmu, untuk Tuhan memberkati Anda, untuk Tuhan buka jalan, untuk Tuhan dibebaskan Anda dari penderitaanmu. Dan nanti dekat akhir pertemuan kami akan ada pelajaran, kami akan belajar bagaimana kami bisa makmur, ok? So, kami akan berseru pada keuangan hidupmu. Tapi hari ini saya mau berseru, sebelum saya berseru, saya mau bertanya. Tapi mari kita baca Alkitab sini. Ok?
kejadian 30 aku tak berkata, tapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Lagi katanya, tentukanlah upamu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya. So, kami bisa lihat sini Yakub dia tidak bahagia dengan pekerjaannya, karena gajinya tidak baik. Tapi bosnya tahu dia Yakub adalah pekerjaan dari Yakub baik, karena ini bisnis dia bertumpu selama pekerjaan dari Yakub. Sebab ini bosnya bicara, não, jangan pergi, tentukanlah upamu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya. So, banyak orang bekerja keras, tapi banyak orang hari ini mereka tidak bahagia dengan gaji mereka. Mereka mau menemukan gaji terbaik, pekerjaan terbaik. Banyak orang mau promosi, yes, no? So, ada banyak orang mereka bekerja, tapi mereka tidak ada bahagia di pekerjaan mereka. Kami akan berseru padamu, anda punya pekerjaan, anda punya kerja, tapi anda tidak bahagia dengan kerjamu. Mungkin anda mau promosi, mungkin anda mau gajimu terbaik, mungkin anda mau pengangguran pelu menemukan pekerjaan. Tapi ada jenis orang kami akan berdoa juga. So, mari kita terus membaca. So, di ayat 29. Sahut Yakub kepadanya, ya engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu, dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikku tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat. Dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi, bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? So, kami bisa melihat, Yakub tidak mau menerima gaji terbaik. Dia mau mulai bisnisnya. Dia mau berhenti bekerja pada orang lain. Dia mau bekerja pada dia sendiri. Mengerti? So, jika anda mau, mungkin anda menonton video ini, anda mau menemukan pekerjaan, anda punya pekerjaan, anda mau promosi, ini tidak salah, ini baik jika anda mau. Tapi, ada jenis orang, mereka tidak mau bekerja pada orang mereka, karena mereka percaya, mereka bisa menjadi bos pada mereka sendiri. Ada banyak orang mereka pikir, não, saya tidak mau bekerja keras untuk bos saya menjadi kaya. Saya mau menjadi kaya. Saya mau mulai bisnis saya. Ou mungkin saya ada bisnis, tapi saya tidak mau bergantung orang lain. Saya mau bisnis, saya bertumpu. Saya mau ada sukses di bisnis saya. So, semua orang menonton vídeo ini dan anda punya bisnis, ou anda mau menjadi bos, né? Anda mau mulai bisnis, mungkin anda sudah ada bisnis, atau mungkin mau mulai bisnis. Anda harus tahu Tuhan mau memberkati anda juga. Jika keputusan di hatimu menjadi kepala, jangan bergantung di bos lain, buat anda menjadi bos di anda sendiri, dan anda punya bisnis, anda mau lihat bisnismu bertumpu. Ini kehendak Tuhan. Sebab ini saya tahu selama Covid banyak bisnis bangkrut karena banyak bisnis sekarang tidak bisa mengatasi di waktu kritis. Tapi dengan Tuhan tidak ada mustahil. Meskipun ada Covid, meskipun bisnismu tutup,
Tuhan bisa memberkati bisnismu, dia bisa kirim klien, dia bisa buka jalan padamu. Karena keajaiban Tuhan jangan bergantung situasi di negeri kami. Mas keajaiban Tuhan jangan bergantung orang lain. Untuk keajaiban Tuhan terjadi di hidup kami, ini bergantung iman kami. Oke, jika Anda gunakan iman Anda, Tuhan akan merubah situasi Anda. So, sekarang kami akan berseru pada dua jenis orang. So, siapa Anda? Karyawan atau bos? Karena dua orang ini ada tujuan berbeda. Tujuan dari orang karyawan adalah gaji lebih baik, promosi, pekerjaan yang lebih baik. Tapi tujuan dari bos adalah apa? Keuntungan, klien lebih banyak, transaksi hebat, benar? So, kami akan berdoa pada dua jenis orang sekarang. Tapi, sebelum kami berdoa, Anda harus memutuskan siapa Anda mau menjadi. Saya tidak bicara siapa Anda sudah ada. Saya bertanya apa jenis orang Anda mau menjadi. Mungkin sekarang Anda karyawan, tapi Anda mau menjadi bos. Então, saya akan berdoa padanya. Mungkin ada banyak orang mereka bos, mereka saya ada kondisi menjadi bos, saya mau kembali karyawan lagi. Oke, nasihat saya jangan menyerah menjadi bos. Jangan tutup bisnis Anda. Tapi berdoa Tuhan bisa merubah situasi Anda. Jika Anda kurang talenta untuk menjadi bos, Tuhan bisa menyediakan padamu. Tapi jangan menyerah impian Anda. Tapi ada orang mau. Mungkin Anda bos, Anda bicara, saya mau keuntungan, saya mau banyak klien. So, kami akan berdoa padamu sekarang. Siapapun Anda berada sekarang, siapapun Anda mau, karyawan atau bos, kami akan berdoa padamu sekarang, dan Tuhan akan hormati Anda. Ok? So, tutup mata dan konsentrasi. Mari kita berdoa, mari kita berseru pada Tuhan sekarang. Tutup mata dan konsentrasi. Karena Tuhan mau merubah situasi Anda. Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, di saat ini Tuhan, saya berseru pada semua orang di sini. Ada orang mereka mau menemukan pekerjaan. Ada orang mereka mau gaji terbaik. Ada orang mereka mau solusi pada masalah mereka. Mereka mau cukup uang untuk pembayaran tagihan mereka, pembayaran hutang mereka. Tapi ada orang mereka mau bos. Mereka adalah bos ou mau menjadi bos. Mereka mau sukses di bisnis mereka. Mereka perlu banyak klien. Mereka perlu sukses, Tuhan. So, di saat ini kami mau memberikan padamu semua kebutuhan kami ada. Dan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, membantu orang ini untuk mengatasi keuangan hidup, masalah de keuangan dia. Dalam nama Yesus. Sekarang berseru pada Tuhan, minta Tuhan apa berkat Anda perlu untuk keuangan hidup Anda. Berbicara dengan Tuhan, berseru pada Tuhan, apapun kebutuhan Anda punya di keuangan hidup Anda. Buka mulutmu, jangan berdoa di pikiranmu. Buka mulutmu, tutup mata dan berdoa. Berseru pada Tuhan sekarang.
Ya Tuhan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati orang ini. Tuhan berkatilah bisnis orang ini. Semoga bisnis dia ada keuntungan, Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, memberkati semua penjualan dari orang ini, Tuhan. Mungkin penjualan dia tidak baik, dia tidak ada banyak klien. Kirim banyak klien pada orang ini. Kirim banyak klien, Tuhan. Semoga orang ini ada keuntungan di dalam hidup dia. Mungkin orang ini ada banyak hutang, Tuhan. Banyak hutang. Mungkin bisnis dia hampir bangkrut, Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, saya berseru pada semua orang. Saya berseru pada orang ini mau menemukan gaji terbaik, pekerjaan baik. Tuhan buka jalan pada mereka dan menyediakan. Buka jalan pada orang ini dan membantu orang ini, Tuhan. Menghardik sekarang roh penderitaan, roh menderitaan, roh kegagalan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Oh Tuhan, jika ada satu roh jahat dalam keuangan hidup dia, dan roh jahat ini coba tutup pintu pada dia, Tuhan menghardik semua roh kejahatan di dalam hidupnya, dan berkat orang ini, Tuhan. Memberikan pada orang ini kreativitas, memberikan pada orang ini solusi, kekuatanmu untuk dia mengatasi. Kirimkan banyak lain. Semoga di selama minggu ini orang ini menemukan banyak klien, Tuhan. Banyak klien. Semoga penjualan dia bertumpu, Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus saya minta, Tuhan. Oh Tuhan, hormati orang ini sekarang. Hormati iman di orang ini sekarang. Dalam nama Yesus Kristus, buka jalan dan menyediakan apapun kebutuhan orang ini anda. Apapun masalah orang ini terjadi sekarang, Tuhan, orang ini dia percaya engkau bisa berkarya. So dalam nama Yesus Kristus saya perintahkan untuk semua masalah di keuangan dia, di bisnis dia, di pekerjaan dia, ya, roh pengangguran, roh kegagalan, roh bangkrut, roh menderitaan di keuangan hidup mereka, saya menghadirkan sekarang dalam nama Yesus Kristus. Keluarlah sekarang, keluarlah dari orang ini sekarang, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, saya memberkati keuangan hidup di orang ini sekarang. Semoga semua pintu dibuka. Semoga penjualan orang ini bertumpu. Banyak klien datang, banyak proyek datang. Semoga semua orang pengangguran di minggu ini mereka menemukan pekerjaan, Tuhan. Ya, semoga mereka menemukan pekerjaan. Mungkin orang ini ada banyak hutang. Semoga dia menemukan kondisi untuk hormati hutangnya. Tuhan, mungkin orang ini dia ada masalah dengan persewaan dia. Membantu dia, Tuhan, membantu dia. Oh Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, mungkin orang ini ada masalah dengan tuan rumah dia. So membantu dia, Tuhan, membantu dia dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Mungkin orang ini dia hampir diusir dari rumahnya. Tuhan, jangan biarkan ini terjadi, tapi membawa solusi pada dia. Dalam nama Yesus Kristus, memberkati jemaatmu sekarang. Siapapun anda punya sekarang, terimalah berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Tuhan akan menyediakan padamu. Dalam nama Yesus Kristus. Jika anda percaya, katakan amin. Puji Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Percaya, Tuhan sudah menjawab doa kami. Amin. Percaya. Okay. Anda bisa duduk. Percaya, Tuhan, dia tahu situasi dan dia akan menyediakan padamu. Amin. Puji Tuhan. Kami berdoa dan pasti Tuhan sudah berkat. Tapi tetap anda setia pada Tuhan. Sebab ini
de igreja kami selalu mengajar padamu. Menjadi setia dengan persepuluhan. Banyak orang pikir, pendeta saya miskin, saya tidak ada cukup uang bahkan untuk membeli makan. Bagaimana saya bisa memberikan persepuluhan? Jika saya memberikan persepuluhan, uang saya akan kurang. Bukan. Di sisi lain, jika Anda menjadi setia dengan Tuhan, Tuhan akan memberkati gaji Anda. Tuhan akan memberkati pelajaran Anda. Mengerti? Dia akan buka jalan. Di saat Tuhan, di saat Anda memberikan persepuluhan pada Tuhan dan menjadi setia dengan persepuluhan Anda, apa yang terjadi? Tuhan, dia berkat pendapatan Anda. Karena persepuluhan ini pelindungi keuangan hidup Anda melawan roh jahat. Melawan roh melahap. Roh melahap, dia coba melahap keuangan hidup Anda. Tapi di saat Anda menjadi setia dengan Tuhan, Tuhan berkatmu. Aku tak berkat sini di buku Yesaya 1. Aku tak berkat, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. So, jika Anda mendengar suara Tuhan dengan taat, Tuhan akan memberkati Anda. Jika Anda setia dengan persepuluhan Anda, Tuhan akan memberkati Anda. Tapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Okay? So, Anda harus mengerti apa? Setan tidak mau Anda menjadi setia dengannya. Setan mau Anda gagal de keuangan hidup Anda. Jangan biarkan setan kontrol keuangan hidup Anda. Tapi memberikan kontrol de keuangan hidupmu pada Tuhan Yesus oleh menjadi setia dengan persepuluhan Anda. Oke? Jika Anda lakukan ini, pasti Tuhan akan hormati Anda. Amin? Puji Tuhan. Oke? So, saya mau ingat padamu, hari Rabu kami akan ada pelajaran kitab sini di channel SILT Indonesia, ok? So, ini baik jika Anda menjadi Anda subscribe channel ini, so Anda selalu akan menerima ini, ok? So, selama waktu lockdown semua temuan kami online. So, hari Rabu kami ada pelajaran Alkitab untuk akan bertumpu secara espiritual, ok? Dan hari Jumat kami akan terus dengan doa berantai di 3 Jumat kekuatan firman Tuhan, ok? Dan Jumat depan, Jumat ini kami akan doa melawan roh kegagalan. Karena iblis mau Tuhan Yesus dia melompok dari melompok dan bunuh diri, né? Bunuh diri. Setan mau Anda jatuh, Anda gagal, tapi Tuhan mau Anda kebangkitan Anda. Ok? So, hari Jumat di sini juga kami akan menonton video. Kami ada kami ada peperangan rohani. Sangat penting Anda selalu ikuti doa kami di YouTube sini. Ok? Nanti segera gereja akan dibuka, tapi ketika kami masih tutup, dan Anda bisa ikuti doa kami di YouTube, ok? Sangat penting. Ok, sekarang jika Anda mau, mari kita hormati Tuhan Yesus. Karena Anda tahu, gereja kami perlu bantu untuk kami hormati tagihan kami, né? Bayaran. So, jika Anda mau memberikan persembahanmu, Anda bisa lakukan di online.
online, oke? Ini adalah bagaimana cara kamu bisa donasi. Pertama, Anda pilih jumlah yang ingin donasi. Anda pilih donasi, jumlah dari donasimu, né? Dua, dan Anda kirim persembahan Anda di Bank BNI. Nomor kayak ini Succeeding Life Center Indonesia Yayasan. Dan nomor kayak ini kami 41051095. Oke? Dan jika Anda menonton kami di luar Indonesia, Anda bisa gunakan Swift Code ini. Oke? Tapi sangat penting setelah Anda melakukan donasi Anda harus kirim kopi dari donasimu, né, dari receipt pada WhatsApp kami, karena kami harus tahu, kami harus kontrol. Jika Anda tidak lakukan ini, karena jika Anda lakukan ini, ini akan membawa masalah pada kami, ok? Sangat penting Anda lakukan ini. Tolong jangan lupa memberikan donasi, tapi jangan lupa kirim penerimaan pembayaran di WhatsApp kami. WhatsApp kami ini +62 813 8873 340. Oke, saya akan tetap informasi ini ketika Anda persembahanmu. Dan setelah ini kami akan datang. Oke? Mau ke menenggangku dan ku tak menyerah, seperti aku baku kan bergulat. Keluargaku barengku, saya akan melewati sungai. Ku menggosongkan hatiku untuk bertemu Tuhan. Bergulat dengan Tuhan sampai pagi hari. Ku butuh diberkati, transformasi total. Ku mau identitas baru, ubah hidupku Tuhan. Aku anak Abraham, oleh iman saya akan menang. Ku bergulat dengan Tuhan seperti aku akan menang. Saya tidak menyerah, ku akan berkorban. Engkau takkan pergi tanpa memberkati saya. Ku bergulat dengan Tuhan seperti aku akan menang. Saya tidak menyerah, ku akan berkorban. Engkau takkan pergi tanpa memberkati saya. Bergulat dengan Tuhan sampai pagi hari. Ku butuh diberkati, transformasi total. Ku mau identitas baru, ubah hidupku Tuhan. Aku anak Abraham, oleh iman saya akan menang. Ku bergulat dengan Tuhan seperti aku akan menang. Saya tidak menyerah, ku akan berkorban. Engkau takkan pergi tanpa memberkati saya. Ku bergulat dengan Tuhan
seperti aku akan menang. Saya tidak menyerah, ku akan berkorban. Engkau takkan pergi tanpa memberkati saya. Ku bergulat dengan Tuhan. Seperti aku akan menang. Saya tidak menyerah. Amin. Mari kita berdoa pada keuangan hidup Anda sekarang. Que tutup mata dan konsentrasi. Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, memberkati semua orang, hormati Engkau dengan persembahan mereka dan persepuluhan mereka. Berkati orang ini, Tuhan. Semoga Engkau memberikan banyak kembali pada orang ini. Semoga Engkau hormati orang ini seperti orang hormati Anda sekarang. Saya berdoa juga untuk semua orang mau hormati Anda, Tuhan. Tapi mungkin orang ini tidak ada uang, tidak ada persembahan hari ini. Tuhan berkati orang ini dan di masa lalu orang ini akan hormati Anda juga. Tuhan memberkati semua orang membantu pekerjaan ini dan menyediakan pada gereja-Mu, Tuhan. Kami ada banyak rencana, tapi tanpa uang kami tidak bisa buka gereja, kami tidak bisa sewa tempat lain para cabang, kami tidak bisa lakukan brosur, kami tidak bisa bekerja, Tuhan. So, Tuhan berkati semua orang membantu pekerjaan kami dengan persembahan mereka, Tuhan. Hormati mereka. Saya minta dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Pasti Tuhan akan memberkati semua orang lakukan donasi Anda. Ok? Puji Tuhan. So, bagaimana gereja kami akan bekerja selama lockdown? Banyak orang ada ragu ini. So, satu gereja masih dibuka untuk pribadi counseling setiap hari Senin, Rabu dan Jumat dari 5 sore sampai 7 malam. Okay, Anda bisa datang pada counseling, tapi tidak ada ibadah. Ibadah hari Minggu online, mulai 10:20. Dan pendeta akan kirim link untuk ibadah online. Ibadah Senin, Rabu, dan Jumat online juga. Ok? So, tidak ada ibadah di gereja sampai 20 Juli, né? Dari 1 sampai 11 Juli, Anda bisa datang de gereja untuk letakkan amplop campanha Israel di atas altar. So, jika Anda participasse de campanha Israel, Anda bisa datang pada counseling. Anda bisa datang dan letakkan amplopmu di atas. Anda bisa naik di altar dan letakkan amplop Anda di altar. Tapi tidak ada ibadah, ok? Counseling juga Anda bisa datang. Jika Anda mau, pendeta bisa datang di rumahmu untuk berdoa. So, jika Anda perlu pendeta datang di rumahmu untuk berdoa padamu keluargamu. Jika Anda perlu kunjungan, bicara pada kami, ok? Dan segera lockdown selesai, gereja dibuka lagi. Saya harapan lockdown selesai segera, cepat, ok? Puji Tuhan. So, masih ada, jika tidak akhir selesai cepat, kami terus online sini, ok? So, hari Minggu, namun kami bicara tentang hari Minggu. Hari Minggu kami akan ada perjamuan Tuhan, ok? So, jika mungkin Anda bertanya, pendeta, bagaimana kami bisa participar perjamuan Tuhan jika a gereja tutup? Di rumahmu siap satu botol anggur dan roti di rumahmu, dan kami akan berdoa. Dan Anda akan minum dan makan di rumahmu. Quem participasse de perjamuan Tuhan. Ok? Hari Minggu perjamuan Tuhan ini live. Ok? Perjamuan Tuhan live. Jangan lupa. Ok? So, hari ini
sabe, cara de awal pertemuan pertama kami berseru pada kewangan do setelah kami belajar bagaimana kami bisa mengatasi di kewangan hidup kami. Okay? So, sekarang mari kita melihat sini melihat kuliah dari hari ini. Kuliah adalah apa? Konsekuensi dari keputusan yang salah. Versus apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Tuhan membalas manusia sesuai dengan apa yang dia lakukan dan memberinya apa yang pantas untuk perilakunya. Di Ayub 3:4. Kesalahan Yakub membuat hidupnya mendek selama bertahun-tahun karena awalnya dia selingkuh, tapi lama kelamaan dia juga selingkuh. Pertama dia menipu saudaranya, lalu dia ditipu oleh paman bosnya. So, kami bisa melihat apapun Yakub dibatur, né? Dia apa? Dia tuainya. Dia tuai, né? So, ini terjadi. So, Yakub dia menderita karena dia berbohong pada dia apa? Dia berbohong pada saudaranya dan nanti dia menderita dengan paman dia, né? Demikian juga banyak orang yang menjalani gaya hidup stagnan oleh roh penundaan. Banyak orang hidup mereka tidak berhasil, né? Karena ada roh penundaan. Karena sering melakukan kesalahan tidak taat dan membutuhkan waktu lama untuk memperbaikinya patuh. So, sebab ini kami ada pelajaran ini untuk tunjukkan padamu bagaimana Anda bisa mengatasi. Tapi meskipun Anda belajar, jika Anda tidak praktis apapun Anda belajar ini, Tuhan tidak akan memberkati Anda. Setiap sini kami mengajar padamu bagaimana Anda bisa mengatasi. Tapi kami untuk berkat Tuhan terhadap hidup Anda, engkau harus taat apapun kami mengajar padamu. So, kapan orang tersebut melakukan kesalahan? Ketika harus percaya dan dia ragu. Banyak orang ragu di waktu mereka harus percaya. Ketika harus percaya dan dia putus asa, dia menjadi apa? Cemas. Banyak orang, secara spesial sekarang di waktu COVID, banyak orang cemas. Jika Anda setia pada Tuhan, jangan menjadi cemas karena Tuhan akan menyediakan apapun kebutuhan Anda punya. Hanya percaya. Sekarang ini waktu untuk percaya. Ketika saatnya untuk setia dan dia menyentuh apa yang bukan miliknya. Banyak orang sekarang di waktu COVID, banyak orang tidak setia dengan persepuluhan mereka. Jangan lakukan ini. Percaya Tuhan akan menyediakan kepadamu. Tetap Anda setia dengan persepuluhan Anda. Jangan sentuh persepuluhan Anda. Tuhan akan pelindungi Anda. Okay? Ketika kamu memberontak dan dia tetap pasif, berpikir bahwa semuanya normal. Banyak orang bicara, situasi normal ya. Hidup seperti ini bukan. Ini kan banyak orang gagal, tapi Anda tidak seperti banyak orang lain. Jika Anda setia pada Tuhan, Anda bisa bergantung kuasa Tuhan hidup Anda. Kuasa Tuhan dia tersedia padamu, tapi jika di dalam hatimu Anda pikir, oke, masalahmu biasa, dan apa yang Tuhan akan lakukan? Benar?
Ketika anda membiarkan peluang berlalu, banyak orang takut mengambil kesempatan. Jangan biarkan ini terjadi. Apapun kesempatan datang, mengambil ini, karena Tuhan mau memberkati hidup anda. Okay? Ketika dia melihat bahwa situasinya menuntut sikap iman untuk mendapatkan perhatian Tuhan, tapi dia terus melakukan tindakan yang sama, yang tidak menentang imannya, tidak mengganggu iblis, dan bahkan tidak meminta perhatian Tuhan. So, ada waktu kamu harus tindakan, kamu harus gunakan iman anda. Dan banyak orang mereka menunggu sampai situasi menjadi buruk. Bukan, gunakan iman anda. Jangan menjadi takut untuk gunakan hidup anda. Anda harus ada situasi. Anda harus menjadi mencolok. Berani. Anda harus menjadi berani. Menjadi berani. Jangan takut. Nomor di Alkitab bicara 365 kali jangan takut. So, setiap hari Tuhan bicara padamu, jangan takut. Tapi ada banyak orang mereka tidak takut. Mereka selalu takut, selalu cemas. Ketika dia bersikeras bergantung pada kekuatannya sendiri dan menolak bergantung pada kekuatan Tuhan. So, ada banyak orang mereka pikir, não, kenapa saya harus datang di gereja dan berdoa? Saya bergantung de kuasa saya. Ini sama jerat Esau jatuh. Karena dia percaya di kuasa dia sendiri, dia menolak berkat Tuhan, dan Yakub dia ambil berkat Tuhan. Hari ini, setiap kali kami bicara tentang Tuhan, kami bicara Allah dari apa? Abraham, Ishak, dan Yakub. Tapi, jika Esau tidak menolak berkat Tuhan, hari ini kami akan bicara Allah dari Abraham, Ishak, dan Esau. Tapi dia menolak dan dia percaya di kuasanya dia gagal. Mungkin anda punya banyak diploma, anda sangat bijak, tapi ada banyak orang bijak, orang bekerja keras, di krisis ini mereka gagal. Karena jika Tuhan tidak memberkati kami, siapa akan memberkati kami? Benar? Ketika anda tidak berjuang untuk meningkatkan diri sendiri, anda tidak meningkatkan, tidak memperbarui. Okay? So, kami harus selalu memperbarui kami sendiri. Kami harus menjadi terbaik selalu. Okay? Seseorang yang sangat terkenal pernah berkata, definisi kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Jangan terima hidup stagnan. Berpikir berbeda, bertindak berbeda, dan kehidupan finansial Anda akan berbeda dari apa yang telah terjadi sampai sekarang. Amin. So, berani gunakan iman Anda, Tuhan akan hormati Anda. So, kami di tinggal kampanye Israel, masih ada waktu untuk Anda ambil amplopmu dan lakukan pengorbanan Anda. Tapi, jika Anda sudah ada punya pengorbanan Anda harus pikir, di dalam amplop saya, apa ini? Apa ini benar pengorbanan atau persembahan yang baik? Apa yang berbeda antara ini? Persembahan yang baik adalah jenis persembahan, ya mungkin ini besar, tapi tidak sulit padamu, tidak membawa sakit padamu. Jenis persembahan mudah. So, ini tidak pengorbanan. Pengorbanan adalah jenis persembahan sulit padamu, tapi Anda berikan karena Anda perlu
Tuhan akan melakukan, dia akan hormati iman Anda dan memberikan mujizat Anda butuh. Jika Anda perlu berkat Tuhan, dan jangan biarkan di kampanye saya Anda participar dengan persembahan yang baik, bukan memberikan pengorbananmu. Benar, pengorbanan, dua jenis pengorbanan Anda harus memberikan: spiritual dengan hatimu bersih mencari Tuhan, dan pengorbanan materi dengan persembahan yang sulit padamu, dan Tuhan akan hormati, seperti kampanye Israel. So, bagaimana partisipasi kampanye Israel? Dapatkan amplop Anda di altar, sebab ini gereja dibuka setiap hari, Anda bisa datang dan ambil amplopmu. Tulis apa keajaibannya, materi berkat yang Anda butuhkan dari Tuhan dalam hidup Anda. Okay? So, apa yang berkat Anda, apa yang mujizat Anda perlu, tulis ini. Paste foto Anda sini. Empat, siapkan pengorbanan finansial Anda. Apa yang pengorbanan Anda? Anda akan letakkan di dalam amplop, Pengorbanan adalah jenis persembahan sulit padamu, sulit untuk memberikan. Tapi Anda memberikan karena Anda percaya Tuhan akan hormati iman Anda. Okay? 5, puasa dan berdoa untuk Tuhan mengisi Anda dengan Roh Kudus, hati menerima identitas yang baru. 6, bawa pengorbanan finansial Anda plus permohonan doa Anda dan dalam amplop Anda tinggal sampai 11 Juni pagi. Okay? Permohonan doa akan dikirim ke Sungai Yabok di Israel. Amin. Mari kita sekarang menonton kesaksian dari orang partisipasi di kampanye dan dia mengatasi sama akan terdengar. Okay? Setelah kesaksian ini kami akan berdoa dan akhir pertemuan kami. Okay? My name is Isaac Frimpong and I work as a senior solution architect for marketing systems. My life before coming to the church, I was going through mental health issues. So I was hallucinating, I was hearing voices. I was also struggling internally with myself. The way that I tried to do it was not to tell anybody I was going through anything, but just internalize all my problems. I would be turning to pornography and masturbation to almost come out of the thoughts that I was going through, but it wouldn't go away. I remember I was taken to the hospital and they prescribed medications to help me because I was struggling to sleep during that time. And again, that didn't really help because yes, I would go to bed with the medication, but I'll wake up with the problem still there. That's how I found myself trying these different methods, but nothing really worked for me. The problems that I had that led me to take part in the campaign was mainly my mental health issues. So this was something that I was struggling with for 4 years, and using my faith, I was able to overcome the mental health issues that I was facing, but that didn't stop me from applying my faith in other campaigns going forward. So the previous campaign that happened, I took part in the campaign to fight for my financial life. So at that point of fighting for my financial life, I was working in a company for 4 years, and I wasn't sure whether to remain there and push for a promotion or to get another job because I wasn't progressing the way that I wanted to. But at the time that I was deciding what to do was also during the time of the pandemic. So I was thinking, is it the right thing to do to jump ship, go for another job, or to stay in a secure environment but not see the progress that I wanted to see? So that's when the campaign came and I took part to ask God to direct me in my financial life. Should I stay here, use my faith and progress, or should I go somewhere else and learn more? And that was when I used my faith and I was asking God what he wanted me to sacrifice in terms of the campaign. And what God showed me to sacrifice was my savings, which was something that I was putting towards to help my wife and I buy a house. So I put together that savings that God asked me to sacrifice. And also I was praying, asking him to show me what else I needed to do in the campaign and make sure that I did my spiritual part, which is the praying, coming to the services, make sure that I'm doing everything that God wanted me to do for this campaign. I see as if I'm sacrificing to God, I'm dependent on him to help me, because
life is full of sacrifices. So it's best for me to sacrifice to God for him to be the one that's guiding me, as opposed to using my own strength, doing my own sacrifices, trying to manage my way through life when he's there ready to help me. So for me, sacrifice is important because it's helping me depend on God and trust in him to look after me in my life. So after the campaign and I presented my envelope on the altar, a few weeks after that, I kept receiving phone calls from different recruiters. One kept calling multiple times, and then afterwards he arranged an interview for me. But after my first interview, within 2 days later, I was offered a job without a second interview. And then they asked me what I wanted to earn. So I had a target in mind, but what they gave me in the end was more than what I asked for. So I signed a contract and I started working there. I was put onto the largest project that they were working on. And I was given more things to even do before even passing my probation. There were things that you can only do once you pass probation, but they already gave that to me because it's like they just trusted me to handle it. So that's what I've seen since working there. And also what I was able to do with this new role and increase the salary, was able to change my car that I've been driving. So now I drive a brand new car, and all by the grace of God, I'm able to have these blessings in front of me. Today, I'm living a blessed life. I'm married. I'm working in a role that I enjoy, and God has blessed me a lot in my life. So for me, when I take part in a campaign, I'm not thinking about the blessing that I can receive from a campaign. I'm thinking about how I can please God and how I can maintain my relationship with him. I don't want to take part in a campaign because I want to see a financial blessing. Yes, I will see the blessing as a result, but I'm seeing the campaign as how can I be obedient to God? How can I listen to the voice of the Holy Spirit? What is he asking for me? Because if he's asking for a certain sacrifice, it could be because I'm dependent on that too much. It could be because I'm making that sacrifice my God. So I'm seeing it as how can I pass over these things that are taking my attention away from God onto him, so that I can still remain connected to him. And once I've done that, he will bless me. So like Jacob, I was also empty without God. And after the Holy Spirit came into my life, I was able to see the changes that God wanted me to see. And now I'm in Israel, achieving many things that God has set for me, with the result of my previous campaign, which is all a testament to what God has done in my life. Jadi Anda bisa melihat oleh pengorbanan dia, hidup dia merubah. So dia sebelum dia mengambil banyak kesempatan yang salah dan hidup dia gagal. Tapi dari hari dia memulai mengambil kesempatan yang baru. Ini adalah ketaatan Tuhan, taat Tuhan, berhenti dosa dan gunakan iman dia di kampanye Israel dan hidup dia merubah. Sebab ini di kampanye Israel, jangan melarikan diri dari pengorbanan, berkorban spiritual, meninggalkan dosa, meninggalkan semua adalah salah, meninggalkan berbohong, meninggalkan apapun ya salah, apapun dari iblis dalam hidup Anda. Dan pengorbanan materi, jangan melarikan diri dari pengorbanan materi. Banyak orang di kampanye Israel, mereka berdosa, mereka berdoa, mereka puasa, tapi mereka tidak mau pengorbanan materi, karena mereka takut pengorbanan pada Tuhan. Jika Anda lakukan seperti Tuhan bicara padamu, tidak ada gagal. Tuhan pasti akan memberkati Anda. So, jangan melarikan diri dari pengorbanan secara spiritual, pengorbanan secara materi. Karena Tuhan mau memberkati dua hidup Anda, hidup spiritual dan hidup materi. Oke? Lakukan ini dan Tuhan akan menghormati Anda. Oke? So mari kita akhir pertemuan kami sekarang. Tutup mata, saya akan berseru pada semua orang yang sudah partisipasi di kampanye Israel, dan kami akan akhir pertemuan kami. Oke? Tutup mata dan konsentrasi sekarang dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, di saat ini
saya berdoa pada semua orang partisipasi di kampanye Israel, Tuhan. Oh Tuhan, mungkin orang ini di saat ini dia ada banyak tantangan, dia perlu keajaiban darimu, Tuhan. Tapi keajaiban datang di saat orang menyerah hidup dia padamu dan dia berkorban padamu, Tuhan. Sebab ini saya minta di saat ini hormati semua orang que participam di kampanye Israel ini dan mereka akan berkorban secara espiritual dan secara materi, Tuhan. Tuhan hormati mereka. Dalam nama Yesus Cristo, kami tidak mau terus berterus que gagalã. Kami tidak mau menonton sukses di orang lain dan lihat pada hidup kami hanya melihat kegagalan. Bukan, kami mau kesaksian, kami mau kesaksian tentang berkat-Mu seperti semua orang di video ini kami menonton. Tuhan hormati jemaat-Mu, hormati, buka hati-Mu. Tuhan meyakinkan orang ini dia harus berkorban total materi dan di atas semua espiritual, Tuhan. Dan Engkau akan berkat dia. Tuhan, terima kasih untuk pertemuan ini. Sekarang kami akan akhir video ini, tapi berkat-Mu akan terus bersama mereka. Dalam nama Yesus Kristus. Mari kita, dan Tuhan saya minta juga berdoa pekerjaan di SLT di seluruh Indonesia. Berkatilah jemaat kami di Jakarta, jemaat kami di Bogor, di Becas, de Tangerang, de Depok, de Batam, de Bandung, de Surabaya, de Medan, de Pecambaru, de Denpasar, de Semarang, de Cupã, de Flores, de Solo, de Jodiacar, de Makassar, de Papan, de Jayapura. Berkat jemaat SLT di seluruh Indonesia, lindungi mereka, lindungi Indonesia melawan Covid, Tuhan. Ya, dalam nama Yesus, berkatilah negeri ini, berhasil semua orang di negeri ini, berkat pekerjaan kami, dalam nama Yesus Kristus. Mari kita berdoa sekarang. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Engkau sudah diberkati. Jangan lupa setiap malam di Facebook kami ada programa Renungan Harian. Malam ini menonton di Facebook page SLT Indonesia, menonton vídeo meditasi, né? Renungan Harian di firman Tuhan. Ok? Tuhan berkati. Bye bye. God bless you.